Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ibu dosen Dr. Triani yang saya hormati, Ibu Guru Kamong, Ibu Siti Nurhayatun, Aku Guru Kamong yang saya hormati. Perkenalkan, saya Suaib peserta PPG dari Provinsi Jambi, tepatnya di SMK Negeri 8 Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan PPL tahap 1, siklus 1, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tumbuh cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, dan negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk mengawali mata pembelajaran media tanam atau media pembibitan, ya, silakan anak-anak nanti mengamati daripada tayangan PTT, tayangan PowerPoint yang akan Bapak sajikan, ya, untuk bisa membuat nantinya sebuah persemaian yang ideal menurut standar operasional prosedur penanaman tanaman. Ya. Yang pertama, kompetensi dasar hari ini adalah kemampuan menganalisis penyiapan media pembibitan. Ya. Pada kompetensi dasar ini kita belajarkan untuk bisa menganalisis penyiapan media pembibitan. Adapun keterampilannya adalah KD keterampilan, KD dasar pembibitan, bagaimana anak-anak peserta didik itu bisa melaksanakan penyiapan media pembibitan. Indikator, alat ukur yang mau kita capai, alat ukur sebenarnya, ya, untuk masuk program agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ini adalah sudah tepat, ya. ATPH adalah sudah tepat. Pertama, tanaman pangan di sekitar kita banyak, ya, tanaman pangan, ya. Artinya apa? Kalau teman-teman di sekolah lain, kalau di SMA bisa lanjut kuliah, maka ijazah SMK juga bisa untuk kuliah. Sama seperti teman-teman yang ada di SMA, ya.
Jadi kalau teman-teman di SMA bisa ijazahnya untuk TNI Polri, pegawai dan lain sebagainya, SMK juga bisa, ya, dan lain-lain. Dan keuntungan yang kedua adalah ketika kita mau 100 polybag, misalkan kita tanam biji sawit misalkan. Kalau kita beli kecambahnya mungkin sebutirnya 5.000, tapi dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, ilmu yang kita dapatkan, media yang tahu bagaimana pembibitan yang benar, maka mungkin dalam hitungan 3 atau sampai 6 bulan tanaman itu, bibit itu bisa bernilai jual hingga mungkin 50.000. Artinya apa? Itulah yang akan peluang kita bisa dapatkan. Ya. Yang ketiga, keunggulan adalah anak-anak bisa menjadi entrepreneur, ya, entrepreneurship, menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah banyak mendapatkan ilmu, seluruh ilmu produktif sudah diberikan, ilmu kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan diberikan. Maka sebenarnya SMK bagaimana kalian orang kuliah bisa kuliah, orang bekerja siap bekerja, orang punya wirausaha, Anda juga berwirausaha. Tentunya siapapun kita Anwair pengen punya kebebasan finansial. Itu normal secara umum. Di sini semua normal? Alhamdulillah semua normal. Iya. Jadi normalnya itu jadi orang itu pengen longgar finansial. Apalagi PPKM seperti ini. Toko-toko disuruh tutup. Toko-toko elektronik, pulsa dan sebagainya. Dengan sumber air mudah penyiraman, sama dengan tanpa air. Ya, terima kasih. Jadi, kenapa harus dekat sumber air? Karena tanaman sepanjang hidupnya, dan lebih-lebih di saat produktif, itu sangat butuh air yang banyak. Maka dia tidak akan terbentuk buah yang normal, yang besar, yang maksimal ketika dia kekurangan air, seperti halnya kita. Kalau nggak minum, badannya kering. Tapi kita minum seger. Bagaimana ketika kita pas saat puasa, ini contoh. Ini adalah tamsil, perumpamaan. Ketika kita contoh, macam lemes gitu, seolah-olah dia banyak puasa, ya tak? Itu contoh bahwa kekurangan energi, bahwa dekat dengan sumber air dengan harapan mudah tanaman itu mendapatkan suplai air. Yang kedua, dekat dengan jalan, akses. Kalau air, kalau cuma 10 polybag mungkin nggak ada yang dipikirkan. Tapi ketika kita berpikir skala besar perusahaan, maka yang dipertimbangkan diantaranya adalah jalan. Ya, jalan. Artinya apa? Di situ akan ada transportasi, ada mobilitas baik mengangkut pupuk, ngangkut kompos, ngangkut hal-hal yang diperlukan dalam proses pembibitan. Jadi kita berpikirnya luas anak-anak. Berpikirnya skala besar, bukan skala cukup penyinaran matahari, sinar sumber kehidupan. Maka kita bersyukur di Indonesia ini. Di Indonesia itu lebih minimal 8 jam mendapatkan penyinaran matahari penuh. Ini tanda kutip, Pak, kalau hujan dari pagi itu lain cerita. Santai aja, ya. Santai aja, silakan. Pak, bagaimana kalau saya melakukan tempat yang datar tadi ya? Ini ya. Yang ada yang lewatan. Yang ketiga ada tempat yang baik alat maupun bahan. Ya. Adapun yang kedua, yaitu setelah bersih dari tanaman-tanaman atau gulma yang ada, maka kita bersihkan, kita melakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini juga seperti itu. Ya, secara umum, karena ini di awal, maka secara umum Bapak berikan gambaran bahwa mengolah tanah ini yang paling sederhana adalah ketika tanah ringan, maka dengan cangkul, ya, dengan cangkul. Dan itu semua orang bisa melakukan, baik laki-laki maupun perempuan. Tinggal
seberapa kapasitas dia untuk perolehan atau kekuatan. Ya, dialirkan ke salah satu drainase, parit-parit daripada bedengan-bedengan, maka airnya halus. Tidak tanah bongkah-bongkahan. Ya. Dan ini biasanya didapatkan dari tanah topsoil. Ya. Tanah topsoil. Top itu atas, soil itu tanah. Tanah bagian atas. Berapa? Topsoil itu berapa senti kira-kira? 20 kurang. 20 sampai 30. Ini adalah tanah yang gembur dan subur. Asumsinya adalah tanah ini bekas doseran. Bukan bekas tanah yang diambil untuk timbunan, terus ambil 30 ini tanah bukan. Kata Pak Soeb tanah gembur itu 30. Diambilnya tanah yang bekas diambil banyak-banyak. Bukan seperti itu penerjemahannya. Maksudnya adalah tanah yang masih belum terjadi eksploitasi, tanah yang bekas daripada pertanaman sebelumnya atau bekas yang dibutuhkan tanaman. Dan ini nanti ada bahasan berikutnya, karena unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman itu ada unsur hara makro itu apa artinya? Kan antara kelembapan dengan suhu yang ada di dalam tanah. Ya, maka kita harus tahu jangan sampai terjadi cekaman sehingga tanah ini kayaknya subur tapi kok enggak menghasilkan apa-apa. Ya, harus kita pahami. Yang syarat berikutnya, syarat media tanam yang berikutnya adalah bebas hama dan penyakit. Hama dan kok nunjuk mawar? Maksudnya hama dan penyakit, ya. Jadi itu tanamannya kayaknya awalnya bagus, tapi begitu keserang pertamanya bagus, tapi karena di dalam media itu ada hamanya dan mengikuti sehingga itu dimakainya. Terus Aman dan mudah dikontrol. aman dan mudah dikontrol, aman dari baik hama. Sumber kehidupan adalah yang menjadikan kita hidupnya cahaya. Ya, bagaimana proses? Kalau nanti kita lanjutkan dari pembahasan berikut nanti bagaimana kedalaman proses fotosintesis itu bagaimana nanti kita. Maka Bapak sampaikan kepada anak-anak terus mempelajari, mencintai program itu sehingga ternyata banyak yang saya belum tahu. Rugi saya kalau nggak masuk. Begitu anak-anak. Jadi kesimpulan yang pertama adalah itu bahwa syarat pemberian air. Boleh angkat-angkat? Kalau tidak angkat, Bapak tunjuk. 3, 2, 1. Ya, kawan. Tempat penanaman, penyiapan tempat pembibitan. Kalau ini baru media, medianya itu seperti apa? Tapi berikutnya adalah. Jadi itu sudah kita simpulkan. Mudah-mudahan bisa nanti bisa diterapkan di dalam lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan. Ya, mungkin itu silakan ketua kelas untuk memimpin untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas dipersilakan. Semua siap berdoa mulai. Sebelum kita Bapak meninggalkan ruangan, maka sekali lagi karena arahan daripada tim Satgas Covid untuk tetap waspada, selalu menjaga protokol kesehatan, maka kita ikhtiar tentunya adalah usaha, adapun ketetapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.